Pada tahun 1063 Masehi, sang pahlawan agung Sultan Tughrul Beg rahimahullah wafat dan digantikan oleh keponakannya Sultan Alip Arselan rahimahullah. Di masa beliau, ekonomi dan pendidikan menjadi pesat, pertumbuhan wilayah semakin luas, hingga beliau rahimahullah dapat memfokuskan diri untuk menaklukkan kerajaan Fatimiyah yang menjadi bumerang di tubuh kaum muslimin. Kepada dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah di Mesir, ia memaksa pemimpinnya Mahmud bin Saleh bin Muradas untuk kembali mengakui pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Sejak itu, nama Alip Arselan begitu ramai disebut-sebut dalam khutbah Jumat, karena sejak itu pula wilayah-wilayah yang telah terbebas dari cengkeraman dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah mulai meninggalkan ucapan Hayya 'alal amal, atau tambahan ini merupakan tambahan azan dalam aliran Syiah setelah ucapan Hayya 'alal falah. Namun, sejarah menjadi saksi di mana jauh di sana terdapat sebuah kekuatan besar yang akan melenyapkan peradaban muslimin dari sejarah dunia untuk selamanya. Kekuatan Romawi yang dipimpin oleh Maharaja Armanus atau Romanus IV dengan pasukan yang berjumlah 200.000 personil. Ada juga yang berpendapat 300.000 personil. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, pasukan Romanus adalah pasukan gabungan yang terdiri dari Romawi, Perancis, dan Georgia. Pasukan itu terdiri dari 35.000 bitrik atau 35.000 komandan pasukan Romawi, 100.000 penunggang kuda, 35.000 pasukan Perancis, 15.000 pasukan yang bermarkas di Konstantinopel, 100.000 tukang seruling dan penggali lubang, 1.000 pasukan kuda, 1.400 gerobak pengangkut senjata, 200 orang yang khusus mengurus senjata tempur yang berat seperti pelempar batu dan manjanik. Jumlah mereka kurang lebih 300.000, sedangkan pasukan Alip Arselan tak lebih dari 20.000 pasukan saja. Pertempuran ini disebut dalam sejarah sebagai penentu sebuah peradaban dan sebagai pembuka masuknya peradaban Islam di Turki. Pertempuran itu sendiri disebabkan oleh takluknya beberapa wilayah yang ada di dalam kekuasaan Romawi Timur oleh Turki Saljuk, seperti Armenia, Georgia, dan Syam Utara, juga Selatan. Dikisahkan sebelum Armanus melakukan penyerangan untuk menaklukkan negeri-negeri kaum muslimin, ia sempat berujar bahwa ia akan membagi-bagi negeri kaum muslimin. Ia berkata kepada panglimanya, "Bagian Syam untukmu, yang ini dan itu," hingga Baghdad. Dia juga berkata kepada para pengikutnya bahwa dia yakin akan berhasil menguasainya. Salah satunya, dia berkata kepada orang yang dia tunjuk akan berkuasa di Baghdad agar memperlakukan khalifah dengan baik. Kabar ini pun terdengar di telinga Sultan Muhammad atau Alip Arselan rahimahullah. Dan singkat cerita, sang sultan dengan 20.000 pasukannya menemui pasukan Romawi di suatu tempat yang bernama Zahwah. Pasukan Romawi yang bagaikan gunung ini sempat membuat sultan gentar. Namun, iman yang melekat di dada seorang sultan lebih besar dari segalanya. Hadirnya seorang ulama hebat. Di samping sultan yang bernama Al-Faqih Abu Nasr Muhammad bin Malik Al-Bukhari, beliau rahimahullah berkata, "Sesungguhnya engkau berperang dalam membela agama yang Allah janjikan untuk menolongnya, dan akan Allah menangkan atas semua agama. Saya berharap Allah telah menuliskan kemenangan ini atas namamu. Maka hadapilah mereka di saat para khatib Jumat sedang berdoa di atas mimbar, sebab mereka berdoa untuk kemenangan kaum muslimin." Atas nasihat gurunya, Sultan pun menunda pertempuran ini hingga hari Jumat. Ketika masuk hari Jumat, Sultan Alip Arselan rahimahullah menjadi imam dan berdoa di mana Allah sudah menjanjikan hari mustajabnya doa. Air mata membasahi pipi para kesatria muslimin, seakan-akan mereka sangat rindu kepada sang pemilik alam semesta. Selain itu, Sultan Alip Arselan menggunakan jubah serba putih dengan harapan jika ia syahid, maka kain inilah yang menjadi kafannya. Ternyata hal ini diikuti oleh pasukannya sebagai motivasi perjuangan yang menentukan sebuah peradaban. Dorongan iman yang senantiasa menyertai dirinya
telah membakar seluruh semangat bertempur sang sultan yang masih tersisa dan tidak akan pernah lenyap dari dalam dadanya. Dia benar-benar bergejolak laksana seekor singa jantan yang terbakar api keimanan. Sampailah kedua pasukan yang tak sebanding ini antara 300.000 pasukan menghadapi 20.000 pasukan. Dan ketika berhadapan dengan musuh, Sultan turun dari kuda dan meletakkan wajahnya ke tanah seraya memohon pertolongan Allah yang Maha Perkasa. Hingga pada tanggal 26 Agustus 1071 Masehi atau bertepatan dengan 26 Zulkaidah 464 Hijriah, terjadilah pertempuran yang paling menentukan dalam sejarah peradaban dunia, The Battle of Manjikert. كالريح قوية شبت كالنار وضية شبت كالريح قوية شبت كالنار وضية. Pasukan Romawi membagi pasukannya menjadi 4 bagian. 15.000 pasukan khusus dipimpin langsung oleh Armanus, sementara sayap kiri dipimpin oleh Nikforu, sayap kanan dipimpin oleh Theodoro Ateliat, dan barisan belakang dipimpin oleh Andronicus. Sementara pasukan Saljuk menggunakan taktik maju sekuat-kuatnya dan mundur dengan formasi bulan sabit. Pasukan pemanah berhasil menghancur leburkan barisan sayap dan kiri Romawi. Sementara pasukan tengah Romanus terus maju menggempur pasukan tengah kaum muslimin yang mundur secara berlahan. Akibatnya, pasukan sayap muslimin pun mengepung Armanus. Armanus pun memerintahkan pasukannya mundur. Namun, pasukan cadangan dengan panglimanya Dokas yang seharusnya menjadi manuver untuk bisa mundur tidak menjalankan tugasnya. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Sultan Alip Arselan. Akibatnya, kekalahan total menerpa kesombongan pasukan Romawi. Menjelang subuh keesokan harinya, banyak pasukan Romawi tamat, dan diantaranya melarikan diri bersama sang panglima Andronicus. Sementara Armanus atau Romanus IV tertawan. Armanus yang sudah tertawan dihadapkan ke Sultan yang duduk di kursinya. Ketika ia dihadapkan kepada Sultan Alip Arselan, ia ditampar 3 kali. Sultan berkata, "Jika aku menjadi tawananmu, apa yang akan kau lakukan terhadapku?" Armanus menjawab, "Pasti semua yang buruk-buruk." Sultan berkata, "Lalu apa yang kuperbuat menurutmu?" Armanus menjawab, "Mungkin kau akan membunuhku dan kau giring aku ke negerimu, atau mengampuniku dan mengambil tebusan dariku dan mengembalikan aku ke negeriku." Sultan Alip Arselan menjawab, "Tak ada yang aku inginkan kecuali mengambil tebusan darimu." Armanus pun kembali ke Konstantinopel. Ternyata sesampai di sana Armanus sudah dikudeta. Kebingungan pun membuat Armanus harus kembali ke Armenia. Melalui perantara Sultan, Armanus pun bisa menuju ke sana. Tidak hanya itu, Sultan memberi bekal 1000 dinar untuk pulang dan mengirim beberapa komandan pasukan untuk menjaga hingga selamat di negerinya. Sultan sendiri mengantarkan sejauh 4 mil dengan sebuah pasukan yang membawa panji tauhid. Inilah bentuk sebuah toleransi yang tak pernah dilupakan dalam catatan sejarah, dan masih banyak lagi toleransi yang jika kita kisahkan seakan-akan tiada habisnya. Oleh karena itu, jangan ajarkan kami cara bertoleransi, karena kami sudah sering membuktikannya. Tanyakanlah pada sejarah siapa kami. Dan dari kisah ini juga kita dapati sebuah keajaiban doa. Gelar Al-Fatih pun disematkan padanya yang diberikan oleh Khalifah Al-Qaim bi Amrillah rahimahullah, dan sebagai pembuka gerbang perkembangan kemajuan kaum muslimin di Turki yang kelak berdirinya Khilafah Utsmani hingga Turki saat ini. Wallahu a'lam.